Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting. Dan tentunya ini adalah berita besar Bapak Ibu ya, terkait penentuan nasib guru passing grade ya. 193.954 guru PG terjadi pada bulan ini. Cek fakta disertai data real. Jadi bukan bulan Juni ini Bapak Ibu ya. Sekali lagi kami disclaimer, bukan pada bulan Juni ini terjadi, tetapi nanti kita akan coba cek ya berdasarkan lini masa P3K 2022 yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Tapi sebelum kita menuju ke informasi penting ini, bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terupdate dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point saja ke informasinya. Jadi di sini kami lampirkan terkait dengan jadwal rakor teknis, yang mana jadwal rakor teknis ini tentunya mempengaruhi posisi bagi guru yang lolos passing grade Bapak Ibu ya. Karena di rakor teknis ini antara Pemda, beberapa Pemda dengan Kemdikbudristek itu betul-betul nantinya akan lebih spesifik membahas terkait pelaksanaan seleksi P3K 2022 dan pemenuhan penempatan guru yang lolos passing grade, baik itu guru prioritas P1, P2 dan P3 yang sudah tidak dites lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk jadwal lini masanya Bapak Ibu harus ketahui bahwa itu pada tanggal 18 sampai 21 Juni nantinya dilaksanakan di Semarang Bapak Ibu ya. Ada beberapa daerah yang ikut. Kemudian dilanjutkan tanggal 23 Juni sampai 26 Juni itu juga dilaksanakan di Jakarta. Ada beberapa daerah berbeda, ada Pemda berbeda dari yang 18 Juni 21 Juni juga akan ikut Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal 28 Juni sampai tanggal 1 Juli itu dilaksanakan di Jakarta Bapak Ibu ya. Laksanakan di Jakarta tentunya pastinya seperti itu. Kemudian 3 Juli 6 Juli bertolak ke Makassar. Nantinya akan ada rakor teknis juga untuk penempatan pelamar prioritas 1, 2, 3 dilaksanakan di Makassar rakornya antara Pemda dengan Kemdikbud seperti itu. Kemudian tanggal 12 Juli sampai 15 Juli dilaksanakan rakor teknis lagi di Surabaya. Nah, ini tujuannya ini tentunya menjadi kabar gembira bagi guru yang sudah lolos passing grade Bapak Ibu ya. Tentunya disinilah nantinya penentuan ya bagaimana teknis penempatan ya, pemenuhan kebutuhan, apakah nantinya ada tambahan kuota formasi atau bagaimana. Yang jelasnya untuk saat ini kita ketahui bahwa masih ada sekitar 60% dari kuota yang disiapkan oleh Kemendikbud yang belum terpenuhi sama sekali oleh Pemda. Jadi di sini rakor teknis ini bertujuan untuk mendorong Pemda bagaimana memaksimalkan kuota formasi yang disiapkan oleh pusat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini jelas ya dipaparkan di sini bahwasanya total formasi yang sudah diajukan Pemda itu adalah 343.631. Ini juga sudah termasuk guru agama Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan total kebutuhan formasi tahun 2022 atau yang disiapkan oleh pusat kuota nasional ini untuk P3K guru itu 970, untuk P3K 2022 itu 970.410. Nah, inilah kuota nasional yang coba di cover oleh Kemendikbud bagaimana mendorong Pemda agar nantinya ajuan formasi dari Pemda itu bisa melewati ini yang 343.631 seperti itu Bapak Ibu ya, agar nantinya ini bisa maksimal. Kalau yang kuota nasional ini sudah bisa dimaksimalkan oleh Pemda, maka otomatis guru-guru yang sudah lolos passing grade nantinya itu akan mendapatkan formasi seperti itu dan sisa penempatan saja Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini yang berita pentingnya Bapak Ibu ya. Di sini ada lini masa ya. Lini masa penentuan ya. Di sini kami garis bawahi ada bulan tertentu di sini yang menjadi salah satu penentu ya nasib untuk guru yang lolos passing grade sebanyak 193.954 Bapak Ibu ya. Karena kita perhatikan di bulan Juni
Karena kita sekarang berada di posisi di sini Bapak Ibu ya, kita berada di posisi bulan Juni yang mana ada dua kegiatan penting yang sangat menentukan nasib guru lolos passing grade, yaitu ada sosialisasi Permenpan RB dan ada rakor teknis Panselnas bersama pemerintah daerah. Itu yang ada di jadwal di awal video tadi Bapak Ibu. Jadi di bulan Juni ini akan dilaksanakan rakor teknis Panselnas Bapak Ibu ya bersama pemerintah daerah. Di sini akan dibahas terkait pemenuhan penempatannya atau pemenuhan kuota formasi untuk guru yang lolos passing grade dan juga pelamar prioritas 2 dan 3 seperti itu ya. Nah, ketika nanti hasilnya positif di bulan Juni, anggaplah Pemda ingin mengajukan formasi semaksimal mungkin setelah rakor teknis di bulan Juni ini nantinya, maka kita akan melihat penentuan di sekitar bulan Juli sampai Agustus Bapak Ibu ya. Karena di sekitar bulan Juli Agustus itu rencana berdasarkan lini masa yang kita bacakan ini adalah ada pengangkatan 193.954 guru yang lolos passing grade 2021. Tetapi pengangkatan 193.950 guru lolos passing grade 2021 itu tergantung di bulan ini Bapak Ibu ya, tergantung di bulan Juni apabila rakor teknis Panselnas bersama pemerintah daerah berhasil menemukan titik temu yang menyebabkan Pemda mau mengajukan secara maksimal kuota formasi sesuai dengan kuota nasional yang disiapkan oleh pemerintah. Seperti itu ya. Dan ketika itu berhasil, maka Bapak Ibu akan siap-siap bergembira di sekitar bulan Juli sampai Agustus. Karena di sini ada lini masanya. Ini resmi Bapak Ibu ya, kami tidak mengada-ngada. Nah, setelah itu, setelah pengangkatan 193.954 guru lolos passing grade tahun 2021 selesai, nantinya di bulan Oktober, September dan November itu lini masanya akan ada pelaksanaan seleksi P3K Guru 2021. Nantinya di situ Bapak Ibu yang sudah lolos prioritas 1 di bulan Agustus itu akan langsung pemberkasan Bapak Ibu ya, sedangkan yang pelamar umum itu akan seleksi tes CAT UNBK, sedangkan prioritas 2 dan 3 itu akan melalui seleksi kesesuaian. Seperti itu, seleksi verifikasi kesesuaian. Nah, itu yang semestinya Bapak Ibu pahami ya, bahwasanya di bulan inilah penentuan nasib guru yang lulus passing grade berdasarkan lini masa resmi dari Kemendikbud, yaitu antara bulan Juli sampai bulan Agustus Bapak Ibu ya. Nah, nantinya untuk seleksinya itu seleksi mulai perkiraan September, kemudian Oktober, November, seperti itu. Tentunya ini menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya. Ini menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan guru sekalian. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa total guru honorer itu 758.192 di sini dari 193.994, sedangkan formasi yang diajukan Pemda itu baru sekitar 343.631, berarti minus sekitar berapa ya, sekitar 60% lah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya, seperti itu penjelasannya terkait ya bulan penentuan untuk guru lolos passing grade terkait juknis resmi ya penempatan P3K Guru tahun 2022 untuk guru honorer ya. Jadi untuk guru honorer baik itu pelamar prioritas 1, 2 dan 3 ataupun pelamar yang lain seperti pelamar umum ya. Nah, di sini namun yang akan menjadi aktor pada video kita kali ini adalah tentunya pelamar prioritas 1. Nah, di sini kita langsung to the point saja Bapak Ibu ya. Bagaimana sebenarnya penempatan yang benar sesuai dengan penjelasan Ibu Nunuk, Profesor Nunuk terkait penempatan pelamar prioritas P3K Guru tahun 2022 berdasarkan juknis yang dibahas kemarin ya, bersama dengan Ombudsman RI, kemudian ada BKN juga, Kemenpan RB dan tentunya Kemendikbudristek. Di sini kita buat skemanya seperti ini Bapak Ibu ya. Bahwasanya Bapak Ibu jangan salah paham dulu. Di sini kita ketahui bahwa di sekolah A itu ada 2 formasi. Ada 2 formasi tetapi tidak disebutkan formasi apa itu. Kemudian ada 2 guru yang tidak lolos. Itu di sekolah A. Terbalik dengan di sekolah B Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah B itu kekurangan guru alias tidak ada formasi, tetapi ada 1 gurunya, guru induknya yang sudah lolos passing grade. Kemudian di sekolah C seperti itu juga ya.
tidak ada formasi yang dibuka, tetapi ada satu gurunya yang lolos passing grade. Jadi terbalik, di sekolah A ada 2 kuota formasi, tetapi 2 gurunya tidak lolos passing grade ya. Seperti itu di tahun 2021 tentunya. Nah, di sini kondisi instansi yang sama, sekolah A memiliki 2 formasi yang tidak terisi, sisa formasi dan 2 guru di sekolah A tidak lulus. Terdapat 2 guru yang lolos passing grade, namun induk di sekolah B dan C kekurangan guru. Nah, mohon maaf buat rekan-rekan penonton kami, bahwasanya yang barusan video yang sebelumnya, sebelum dari video ini itu ada kesalahan ya. Kami membahasnya terbalik. Mohon maaf ya. Ini yang benar. Nah, di sini kita lihat bahwa aturan dari mekanisme perubahan seleksi P3K 2022 itu tidak ada pergeseran Bapak Ibu ya. Itu tidak ada pergeseran. Baik guru honorer induk yang tidak lolos passing grade itu tidak bisa digeser. Jadi logikanya, apabila guru lolos passing grade ini mendaftar ke sekolah A, itu tidak bisa. Guru yang ada di sekolah C yang lolos passing grade mendaftar di sekolah A, itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena di sekolah A itu ada guru honorernya, meskipun guru honorer itu tidak lolos passing grade. Nah, jadi logikanya seperti itu. Jadi guru prioritas itu tidak bisa mendaftar di sini, tidak bisa mendaftar di sekolah A karena ada guru induknya. Logikanya seperti itu ya. Jadi tidak boleh menggeser, tidak ada sistem geser-menggeser guru induk, baik yang lolos passing grade maupun yang tidak lolos passing grade. Jadi bagaimana caranya? Nah, tunggu dulu Bapak Ibu. Ini menggunakan sistem dibalik. Nah, jadi intinya seperti ini. Ada perubahan formasi. Di sini ada perubahan formasi di sekolah B, di sekolah A ke sekolah B, dari sekolah A ke sekolah C. Jadi logikanya seperti ini. Formasi yang ada di sekolah A itu ditarik masuk ke sekolah B, sehingga nantinya guru lolos passing B bisa mendapatkan formasi dari sekolah A, tetapi guru passing grade yang ada di sekolah B itu tidak mendaftar di sekolah A, tetapi formasinya yang ditarik masuk ke sekolah B. Logikanya seperti itu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu karena ada perubahan formasi. Begitu juga yang di sekolah C, formasi yang ada di sekolah A ditarik masuk ke sekolah C, sehingga bisa didapatkan atau sekolah C mendapatkan kuota formasi. Jadi guru yang lolos passing grade di sekolah C itu bisa mendapatkan formasi di sekolah C dengan menarik formasi atau kuota yang ada di sekolah A. Nah, jadi bagaimana nasib yang di sini? Karena formasinya itu otomatis ke sekolah B dan ke sekolah A. Intinya tidak bergeser. Jadi tidak bergeser. Guru induk yang ada di sekolah A itu tidak akan kemana-mana. Tetap dia mengajar di sekolahnya meskipun dia tidak mendapatkan formasi. Logikanya seperti ini. Di mana dia mendapatkan formasi padahal formasinya sudah masuk ke sekolah B dan ke sekolah C. Caranya adalah sisa menunggu formasi. Apabila masih ada tersedia Bapak Ibu ya, masih ada tersedia formasi, itu akan diberikan kepada guru induk yang ada di sekolah A. Kenapa? Kita kembali lagi ke mekanismenya Bapak Ibu ya, mekanisme P3. Nah, mekanismenya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, ini berlaku untuk prioritas 1 dan 3. Tadi kan formasi yang ada di sekolah A itu masuk ke sekolah B dan sekolah C yang diisi oleh pelamar prioritas 1 tanpa menggeser guru induk yang tidak lolos passing grade. Nantinya bagaimana caranya untuk yang 2 guru ini tadi yang tidak lolos passing grade mendapatkan formasi? Tentunya menunggu Bapak Ibu ya. Apabila masih tersedia formasi, ketika penempatan lulus passing grade itu sudah selesai, nantinya akan dibuka seleksi kesesuaian verifikasi jika masih tersedia, dan itu nantinya untuk memilih formasinya itu nantinya akan by sistem Bapak Ibu ya. Akan ada di sistem nantinya sekolah yang masih tersedia kebutuhannya untuk pelamar prioritas yang kedua. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.